Salam Esa Vlog. Halo teman-teman Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke teman-teman, pagi ini ya jam 8 saya OTW ke Cibubur. Kita akan review di sana. Saya bersama Om Steve. Oke teman-teman, saya sudah sampai. Untuk lokasi PT Arwana ini ada di Google Map. Cari aja di Telaga Arwana Cibubur. Kita masuk ke lokasi Telaga Arwana. Teman-teman, sekarang ada di PT Arwana di daerah Cibubur. Kita ke kolam dulu, agak telat. Halo, ketemu lagi di Esa Vlog. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Sekarang saya main ke PT Arwana. Kita mau panen. Ceritanya mau panen ini. Kita bersama Mas Wandinya. Halo Mas, apa kabar? Gimana Mas? Kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, lama gak ketemu ya? Iya, udah lama. Selama PSBB ini nggak bisa kemana-mana nih Mas. Iya. Sama, saya paling dari rumah ke farm, dari rumah ke farm. Ya, ini panen udah berapa lama ini Mas? Itunya? Hitungan dari mulai ngerem sih udah kurang lebih 30-40 hari ya. Jadi ikannya udah besar tapi masih ada telurnya kecil. Oh, masih ada telurnya. Udah disebut panen tua atau panen muda? Udah disebut panen tua. Biasanya kalau panen muda itu dia telurnya masih gede, terus ikannya masih merah lah, segede lidi gitu. Biasanya kalau panen muda itu kurang lebih di bawah 3 minggu lah ya. Di bawah 3 minggu. Ya. Jadi masih belum hitam ikannya. Oh, belum hitam. Masih merah aja. Nah, mau pertanyaannya, panen tua dan panen muda itu perbedaannya gimana itu? Sebenarnya sih nggak ada perbedaannya seperti pada manusia aja sebenarnya. Kan ada yang di belum waktunya dipanen sebenarnya. Yang penting kan di faktor perawatan aja sih. Perawatan pas proses setelah dipanen aja. Ada yang mungkin tekniknya bagus ya, hasilnya bisa bagus kan gitu. Ya, walaupun panen muda masih bisa bagus atau gimana? Bisa bagus juga, tergantung perawatannya. Karena dengan kondisi alam seperti ini kita mau mempertahankan sampai panen tua itu ya emang udah agak sulit. Ya, sulit. Tapi ya sebenarnya sih nggak ada masalah juga sih mau panen tua mau panen muda gitu loh. Karena nanti begitu gedenya pun juga nggak kelihatan. Iya. Jadi ini berapa ekor Mas yang mau kita panen? Sementara baru 1 ekor yang kayaknya bulan-bulan ke depan udah pada mulai menyusul gitu. Ya. Ini perkiraan umur berapa ini Mas yang indukannya apa anakannya? Indukannya kurang lebih umur 8-10 tahun. 10 tahun. Jadi udah generasi keempat PT Arwana. Ya. Kalau perkiraan berapa ekor? Anakannya? Ya. Anakannya kalau lihat dari dia bawanya sih 20-30 paling anakannya. Oh ya. Dalam kondisi seperti ini ada pengaruh nggak cuaca? Kalau sangat pengaruh, sangat pengaruh dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya, dari panas tiba-tiba hujan segala macam itu temperatur air itu pasti berubah, pH, suhu, TDS juga berubah dan itu juga mempengaruhi ketahanan ikan dalam mengerem. Nah ya, jadi emang cuaca ini mempengaruhi ya. Iya, karena ini kan masih ikan alam kan. Masih alam, jadi cuaca itu sangat pengaruh buat produksi ikan arwana ini sendiri. Ya, oke, kita lihat dulu. Nah, ini semuanya ngumpul ya Mas ya.
Ya. Untuk panen ini. Iya, semuanya karyawan turun di sini. Karena ini kolamnya gede. Sebenarnya kolam gede itu sebenarnya buat panen tidak efektif, tetapi buat ikan berkembang biak lebih efektif dan lebih stabil buat airnya. 11 orang sendiri kurang lebih hampir 1.500 sampai 1.800 meter persegi. Jadi sebenarnya dulu tujuan awalnya buat penampungan air. Penampungan air. Tapi begitu dimasukin ikan hasilnya lebih bagus ya kita terusin aja. Jadi fungsinya jadi dua, sebagai tampungan air, sebagai ikan kolam penangkaran juga. Tapi di sini kepadatannya kita kurangin aja. Ya. Oh ya. Oke, turun ke. Yang paling atas. Ya. Ini ya. Kalau dari atas ini ngebedain yang sudah apa ngerem sama yang belum kayak gimana? Dari gaya berenangnya ketahuan, dari bentuk kepalanya juga ketahuan. Jadi gaya berenangnya dia lebih lambat, kepalanya lebih besar untuk kepala. Ketahuan. Jadi gampang sih ya karena kita udah sering jadi. Ya kalau udah sering. Ketahuan. Nah ini kan misalkan ini masih ngeremin ya, terus ada yang semalam baru ngerem, itu gimana itu? Nggak apa-apa, nanti kan cuma diambil yang itu doang langsung dilepas lagi. Oh nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah. Kan nggak diambil semua, cuma diambil yang bawah aja, habis itu dilepas. Tapi nggak ada kok. Jauh. Ini ya. Oh dia nyelam dia nggak kelihatan. Tuh masih tuh. Nggak ada. Nyelam tuh di. Dulu tahan. Dah. Angkat. Itu ada 3 doang. Biar nggak apa-apa. Tarik nih, tarik. Serokan. Sini deh, belakang. Gerak. Gerak deh, angkat Bang. Angkat Bang. Tarik dikit kaget ya. Lagi. Kelihatan? Lagi kenapa? Masih ada. Nggak tahu. Pak Suwandinya di PT Arwana untuk monitor pertama kali lihat itu indukan sudah ngeram itu gimana itu? Tentunya kita yang di penangkaran hal yang mudah ya, tapi buat orang awam buat membedakan itu sangat sulit. Jadi pertama ikan itu mau ngerem pasti tingkah lakunya beda. Biasanya ngerem di hari pertama sampai ketiga itu ikan ngambang terus. Oh ngambang ya? Ngambang terus, diikutin sama betinanya. Dari situlah kita monitor, kita hitung, itu maju berapa hari mau kita panen. Nah kebetulan yang kita panen tadi kurang lebih umur 40 hari. Jadi ikan itu
terdeteksi dia ngerem kurang lebih ya 40 hari yang lalu. Setelah itu ngelihatnya siang hari, dia keluar emang ngambang di pas siang hari atau malam biasa keluar? Biasanya ikan ini ngambang di pagi hari ya, Pagi. pas dia matahari mau terbit kurang lebih ya jam 6 sampai jam 8 atau sore. Sore biasanya pas kasih makan dia datang, tapi dia nggak mau makan. Jadi ciri-cirinya ikan yang ngerem itu Ya. dia datang ke tempat makan tidak mau makan juga. Oh, nggak mau makan. Iya. Nah, terus ini renangnya Berenangnya dia juga beda dibandingkan dengan yang lain, dia tidak lebih gesit ya, jadi lebih lamban. Terus yang paling menyolok ya bentuk kepalanya lebih besar. Seperti tadi kan lihat kan, ini lebih gede gitu, gembung di bagian dagunya. itu sudah dihitung 40 hari ya. Iya, jadi emang kita mau panen kurang lebih antara 1 bulan sampai 40 hari. 40 hari baru kita tadi mulai panen, kita angkat. Ya, itu kan banyak banget, itu saya udah tanda itu ikannya yang kita lihat tadi itu gimana Iya. gitu. Iya, karena kan sebenarnya ikan itu Ya. kita punya 1000 ekor ikan indukan, 1000-1000-nya itu pasti beda. Ya, beda. Kalau kita sering merhatikan setiap hari pasti beda, entah dari fisiknya, entah dari dayung ekor, dari model kepala pasti beda. Iya. Makanya kita butuh kejelian. Jadi kalau orang yang emang dia suka sama ikan, dia cepat membedakan. Ya. Oh, ikan yang bawa ikannya ini, ciri-cirinya begini gitu. Karena ikannya emang pegangan ya. Kalau orang lain nggak tahu itu karena 1000 ekor, Iya. lah 50 lah. Nah, itu yang semalam kemarin kita lihat itu tuh gitu. Terus Iya, besok betul. kita lihat lagi. Ini yang mana? Kalau kita kan nggak bingung itu. Ya makanya seperti tadi kan begitu kita ambil kan langsung on target Iya, kan, jadi langsung tahu. nggak salah. Oh yang itu ikannya gitu. Iya. Karena kalau sampai salah, begitu airnya keburu keruh, juga nggak bagus juga nanti buat perkembangan anak. Nah. Makanya ketepatan tadi. Tadi berapa kira-kira ya? Kurang lebih 30 sampai 40 nanti kita lihat. Nah, nanti kita lihat ya. 30 sampai 40 anakan. Nah, untuk proses setelah itu diapain lagi Mas itu? Biasanya dari panen Ya. masuk ke ruang isolasi. Jadi ruang isolasi itu ruang yang suhunya kita jaga, jadi suhunya segitu aja. Jadi kalau ada turun, suhunya paling bedanya 1 derajat, naik satu derajat. Jadi nggak boleh fluktuasinya terlalu tinggi, nanti menghambat perkembangan itu sendiri atau bahkan bisa ikan bermasalah. Jadi masuk ruangan, tidak ruang terbuka seperti yang kita lihat ini. Dengan ukuran tank berapa itu? 1 meter kali 40. Meter 40 ya. Gitu. Nah, itu pakannya gimana tuh? Seperti tadi belum dikasih makan, jadi kurang lebih Ya. sampai kurang lebih 2-3 minggu sampai telurnya dia habis baru dikasih makan. Biasanya kita kasih makan cacing beku atau cacing beku ya biasanya, cacing beku. Jadi berarti sampai kempes itu ya. Telur Ya. yang tadi yang kuning itu Ya, sampai itu. habis ya Betul, itu kan cadangan makanan atau plasentanya ya. makanan. Biasa cacing beku aja. Beku ya? Atau boleh juga pakai ikan gapi yang kecil-kecil. Oh, ya, ikan kecil ya. Tapi kalau ikan gapi mesti dikarantina dulu, takut dia bawa penyakit. Jadi tidak boleh ngambil dari sungai atau beli dari toko ikan langsung dikasih makan, nggak boleh. Ya. Dia kita karantina dulu, kita obatin biar kalau ada bibit penyakit dia mati dulu. Biasa kan bawa bakteri. Iya, bawa bakteri. Untuk pakan dari luar lah itu ya. Iya. Sampai usia berapa itu bisa kita pindahin ke tank yang lebih? Setelah dari keluar dari ruang isolasi itu ukuran kurang lebih 11-12 cm. Ya. Setelah dia bisa makan udang-udang kecil yang kita potong-potong atau kita kasih makan selain cacing tadi lah, Cacing, ya. bisa juga pakai ulat Hongkong, Ya. gitu. Jadi kita bisa pindahkan ke tank yang lebih besar atau di ruang pembesaran Ya, setelah ukuran sekitar 12 cm. 12 cm baru kita pindahin ya. Iya, nanti 12 cm, kurang lebih sampai 20 cm, karena PT Arwana itu jualnya kurang lebih sekitar 30-an cm. Jadi ukuran 20 cm kita masukin ke kolam dulu, kolam pembesaran. Oh, pembesaran. Nah, Dari kolam pembesaran, kurang lebih ukuran 30 cm baru siap jual. ya teman-teman ya, untuk di PT Arwana ini untuk penjualan ukuran yang bisa dilepas itu ukuran 30 cm, Ya, kisaran 30 cm. sekitar 30 cm ya. Kalau untuk di bawah itu belum dilepas ya. Belum. Nah, kalau mau cari ke sini aja datang, yang 30 cm banyak. Nah, tadi udah pembesaran dimasukin kolam itu kolam ukuran berapa itu? Ukurannya 4x8. 4x8 Kolam semen ya. Kolam semen ya. Jadi Pembesaran. Dalamnya dalamnya antara 40 sampai 80 cm kedalaman airnya. ya. Itu udah dikasih apa itu ulat apa? Itu udah bisa, kalau masuk ke kolam pembesaran biasanya bisa udah kasih ulat Jerman, Ulat Jerman. bisa kasih jangkrik, bisa kasih udang. Ya.
untuk penyakit nih, kalau yang di ukuran seperti itu penyakit apa itu biasanya? Biasanya tidak tahan dengan bakteri, atau kalau sekarang musim hujan nih, dari tiba-tiba panas terus turun hujan, karena ikan di kolam tuh dia rentan. Jadi kadang-kadang dia langsung kena jamur, karena sebenarnya air hujan, apalagi kita di daerah Jabodetabek ya, di pinggiran ini dia ngandung polusi. Jadi karena air hujan dingin, bakteri ya cepat nyerang ke ikan gitu loh. Nah, untuk penanganannya yang berjamur itu gimana, Mas? Biasanya kalau ikan-ikan yang di kolam ada yang kena penyakit, entah itu jamur, entah itu parasit, kita angkat ke akuarium. Jadi kita ada akuarium karantina, jadi dipisahkan, diobatin sampai benar-benar sembuh, baru nanti kita cegurkan lagi. Cegurkan lagi. Obatnya apa itu? Tergantung. Jadi kalau seperti kena bakteri ya kita pakai antibiotik. Kalau dia kena parasit segala macam ya kita kasih antiparasitnya. Jadi identifikasi penyakitnya aja kita lihatin sakit apa. Ini kita lihat ikan arwana yang ukuran 30 lah ya. Itu ada beberapa penyakit. Nah, seperti ada kutu ya, kutu jarum ya. Ya, kutu itu ada dua macam. Satu kutu jarum atau disebut larnea, ada juga argulus. Jadi yang kutu bulat-bulat itu. Jadi kalau kutu jarum itu biasanya ikan-ikan dari kolam lumpur. Tapi kalau dari kolam semen atau air bening kemungkinan kecil kena kutu jarum itu. Jadi kalaupun ada itu ya tertular. Tapi kalau dari kolam lumpur pasti begitu diangkat dia akan keluar yang namanya kutu jarum atau larnea itu. Nah, gimana tuh penanganannya? Penanganannya banyak. Tapi kalau dari pengalaman saya sendiri, biasanya saya rendam pakai demilin dengan dosis yang tepat, dengan waktu yang tepat juga. Biasanya di kemasan ada, di kemasan obat demilin. Tapi buat para pemirsa, demilin ada dua macam. Jadi ada yang cocok buat arwana, ada yang enggak. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak semua demilin itu cocok buat arwana. Tapi demilin itu sangat efektif buat membunuh penyakit kutu jarum atau larnea. Yang kok cocoknya seperti apa? Di kemasan ada. Jadi di kemasan ya? Jadi bisa buat arwana, tapi ada yang nggak bisa buat arwana. Biasanya yang nggak bisa buat arwana itu biasanya buat membunuh serangga seperti jentik nyamuk segala macam. Jadi emang khusus untuk arwana, ada tertulis di ini ya. Lalu ada gigit ekor itu penyakit apa itu? Sebenarnya penyakit ya. Ya sebenarnya dia ada seperti protozoa ya. Jadi sebenarnya di ekornya itu dia ada rasa gatal. Gitu. Biasanya kalau penanganan di sini simpel, karena kita ada kolam, kita masukin aja ke kolam. Dengan komunitas ikan yang banyak, jadi dia akan lupa sebenarnya gitu loh. Kita udah sering. Jadi kalau kita ada ikan penyakit gigit ekor, kita masukkan kolam, kita angkat biasanya di atas 3 bulan ya. Kemungkinan kecil dia kambuh lagi. Jadi emang kalau punya kolam lempar aja ke kolam ya. Tapi kalau di akuarium memang agak sulit. Agak sulit ya. Satu-satunya jalan paling dikasih konteng yang padat. Dengan ikan lain nggak mesti arwana, karena dia dengan adanya konteng itu, ikan yang gigit ekor itu ada perhatian ke ikan-ikan lain itu. Ya, kembang sisik. Kembang sisik itu umum, jadi kembang sisik itu ya sebenarnya simple. Jadi kembang sisik itu terjadi karena metabolisme ikan itu tidak bagus. Jadi dia keluar racun dari badan dia, harusnya dia keluar kotoran, ikan nggak bisa keluar kotoran, keluar sisik, jadi sisik makan-mekar gitu. Itu karena bakteri ya. Iya. Bisa jadi dari jamur juga atau gimana? Ya, jamurnya bakteri ya. Jadi pengobatannya sih cukup simpel gitu. Biasanya kita kuras tanknya yang bersih. Karena dia penyebabnya dari bakteri ya kita kasih antibiotiknya macam-macam. Tentunya para pemirsa udah paham semua lah antibiotik. Dan yang paling penting suhunya dinaikkan. Sampai berapa kalau pakai heater? 30 sampai 31. Ini Mas, kalau untuk pembesaran atau perawatannya itu, plus minusnya antara kolam dengan akuarium itu gimana? Jadi kalau plus minusnya antara akuarium dan kolam itu banyak ya perbedaannya. Jadi kalau di akuarium ikan gampang dimonitor. Kelebihannya kelebihannya gampang dimonitor. Kalau ada apa-apa gampang dimonitor. Jadi kalau ada pun yang sakit, indikasi terkecil bisa dimonitor. Tetapi kekurangan di akuarium, pertumbuhan ikan jadi lambat. Terus kalau terus-terusan di akuarium, kadang-kadang ikan juga selain pertumbuhannya kurang bagus, mungkin mata cepat DE atau juga mulutnya bisa makin hari makin cakil. Itu kekurangannya.
kelebihannya tadi udah saya sebutkan. Kalau di kolam, kekurangannya kalau ada terjadi sakit, kita tidak bisa deteksi lebih awal. Kekurangannya. Kelebihannya, pertumbuhan ikan lebih cepat, ikan juga lebih sehat karena bebas leluasa. Iya, bebas, terus kena matahari karena matahari sebenarnya juga sebagai penyembuh juga, mengandung terutama kalau pas panas ya. Jadi dengan adanya matahari, ikan metabolisnya juga bagus karena dia panas. Kelebihan yang kedua, buat minimalisir ikan itu mata DE, cakil. Jadi kelebihannya lebih banyak sebenarnya kalau di kolam. Cuman kan nggak semua orang atau hobiis itu bisa bikin kolam karena masalah tempat kan. Tempat. Tambahan yang tadi yang cakil. Nah itu cakil itu kenapa itu? Cakil. Cakil itu ada dua hal penyebab cakil. Satu genetik ya, kita nggak bisa apa-apa lagi genetik. Mungkin dari indukannya, dari indukan jantan atau betinanya dia emang udah cakil. Jadi ya otomatis anaknya kemungkinan besar ya cakil. Tapi ada handling. Handling itu dari indukannya yang tadinya tidak cakil segala macam, dia salah rawat. Bisa jadi karena faktor lingkungan ya, airnya tidak bagus sehingga makannya dia keganggu. Bisa juga ikan itu tadinya pernah sakit lama. Dengan sakit lama dia makannya juga keganggu, bisa juga jadi cakil. Tapi itu masih bisa disembuhkan lagi kalau ikan itu dalam kondisi dinormalkan lagi gitu loh. Kalau yang handling ya. Tapi ya perlu waktu lama. Tapi buat para pemirsa atau hobiis, rawatlah ikan sebaik-baik mungkin. Jadi biar tidak ada trouble. Tapi kalau udah seperti cakil segala macam, kita mau mulihin juga butuh waktu gitu loh. Jadi kalau udah cakil, saya juga lihat ada yang dioperasi itu bisa balik lagi atau gimana itu? Kalau cakilnya dia masih sedikit atau belum parah sih bisa. Tapi kalau yang dibuang itu kalau operasi cakil ya bibir yang lebihnya digunting. Nah, tapi kalau lebihnya udah banyak ya tetap jadi malah tidak bagus gitu loh. Jadi tidak alami. Tapi kalau dia cakilnya masih sedikit, kurang lebihnya 0,5 cm, itu masih bisa lah. Tapi kalau udah sampai 1 cm di atas setengah cm, gue rasa sih dioperasi sepintar-pintar operasi juga susah. Makanya buat pemirsa itu kejelian memilih ikan itu paling penting daripada nanti timbul masalah juga timbul biaya juga. Nah untuk kejelian mencari ikan yang bagus itu gimana, Mas? Ikan yang bagus kriterianya apa bagus? Ya cuman buat dilihat atau buat kontes karena kan beda ini. Memang kriteria ada dua ya. Ada yang hobis cuma pengen lihat ikan cara berenangnya, ada yang lihat anatomi. Gitu, jadi kalau kontes, kalau mau cari aman buat pemula biar nanti sebenarnya kita ngomong bagus aja ya. Bagus itu kriterianya banyak. Kita ngomong bagus aja. Pilih ikan jangan terlalu kecil. Karena kalau tidak bisa rawat juga bermasalah. Ujung-ujungnya anatominya tidak bagus dan cakil itu udah di depan mata tuh. Berarti kalau size berapa nih? 30, 25? Sebenarnya 20 cm ke atas itu udah paling aman. 20 jadi itu udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Udah paling aman. Selain paling aman, kita juga nggak melanggar regulasinya. Karena ikan arwana ini sebenarnya kan bisa dijual belikan setelah dia bisa disuntik microchip. Jadi buat pemirsa ini penting. Jadi kalau cari ikan masih 10 cm di bawah 10 cm itu sebenarnya melanggar regulasinya. Karena ikan itu bisa dijual belikan, setelah ikan itu bisa ditanam microchip. Itu penting. Kalau ukuran itu belum bisa masuk chip ya. Jadi jatuhnya nanti ilegal. Jadi chipnya masih di luar. Dan chip itu bisa dijual belikan lagi nanti. Betul. Jadi asal usul ikannya jadi nggak jelas. Nah, lalu yang kedua apa lagi nih? Tadi selain ukuran, liatin. Jadi lihat ya anatomi. Makanya lihat ikan itu kalau mau beli ikan ya sebaiknya ya datang langsung. Datang langsung, atau kalau nggak datang langsung ya cari orang atau pembeli yang bisa dipercaya. Kepercaya, jadi dia jujur kalau ikan ini emang tidak cakil. Bisa itu pembeli yang dipercaya, penjual yang dipercaya. Karena penjual kan ada yang bilang ini bagus ternyata tidak bagus. Nah kan begitu. Jadi buat cari ikan ciri-cirinya sebenarnya gampang. Tinggal kita lihat dengan kalau kita datang langsung kita lihat ikan itu kalau dia emang nggak cakil ya nggak cakil. Jadi antara bibir atas sampai bibir bawah itu ketemu aja itu udah bagus. Jadi jangan mengharap juga bibir atas lebih, itu juga nggak mungkin juga. Itu mungkin ada ikan tapi ya sulit, mungkin dari 1000 ikan mungkin 1-2. Jadi yang penting bibir atas sama bibir bawah ketemu aja.
Emang pada umumnya bibir ikan itu yang bawah lebih nongol dikit ya, itu lebih manis gitu daripada dia fresh sama sekali. Jadi yang dikategorikan cakil sebenarnya saat bibir bawah itu kelihatan dan giginya kelihatan, itulah kategori cakil. Oh, jadi udah keluar gitu ya, gini ya. Iya, bibirnya kelihatan, giginya kelihatan, giginya kelihatan. Jadi kalau timbang di bawahnya dia ada lebih sedikit, belum tentu dia cakil. Tapi kalau kita mau lihat sedetailnya, kita pegang, kita rapetin ya, kita raba aja pakai tangan, dia nyangkut apa enggak, itu lebih akurat. Nah, untuk kalau sungut itu kan ada yang pendek, itu bisa dilihat juga atau gimana kalau ukuran seperti itu? Sungut panjang bisa pendek gitu. Oh iya, sungut itu kan sebenarnya normalnya ya panjang, tapi nggak panjang sekali. Kalau dia panjang sekali justru ikan itu menandakan ikan itu sakit. Kalaupun pendek sekali, dia juga pasti pernah ada masalah, mungkin waktu kecilnya dia pernah putus segala macam. Ya normal aja, kurang lebih ya panjang kumis itu 1,5 cm sampai 2 cm lah ya normalnya ya. Tapi kalau yang pendek itu bisa panjang lagi nggak? Tergantung, kalau dia ikannya udah besar, kurang lebih 50 cm ke atas, dia akan sulit. Kecuali kita punya kolam, masuk kolam, dia normal lagi. Tapi kalau di akuarium sulit. Tapi kalau ikan kecil masih bisa. Masih bisa ya? Nggak jadi masalah. Untuk base warna itu mas gimana? Base warna itu yang paling bagus ya base warna hijau. Jadi ikan yang batok kepalanya hijau, semakin hijau tua, semakin dia warna merahnya nanti dia lebih bagus, lebih terang. Dibandingkan dengan ikan yang warna-warna lain, kan ada warna abu-abu, mungkin ada gelap sekalian. Jadi warna hijau itu sebenarnya ikan yang bagus. Warna hijau dia punya metaliknya biru, itu jadinya pasti dasar. Arwana Super Red ini ada berapa macam sih itunya? Super Red satu. Tapi jenis-jenis warnanya kan ada yang chili red, ada yang blood red, ada papaya red, ada yang Super Red biasa. Jadi itu sebutan aja ya? Sebutan, tapi emang itu ya bukan sebutan ya, karena itu kan sebenarnya buat kriteria. Jadi nggak semua arwana itu bisa merah. Tidak, kan ada yang jadi kuning juga, ada yang pepaya juga, ada yang merah bersih, ada yang merah gelap gitu. Makanya di kriteria kan, oh ini jenis merah darah, ini merah cabe, ini cuman pepaya aja. Pepaya kan ya merah warnanya ya seperti itu kan. Ada yang kuning aja, bahkan nggak keluar warna kuning, tapi dia maksudnya jenisnya Super Red. Nah ini mas, teman-teman juga ada yang tanya ini tentang arwana yang metalik ya, itu siluet itu metalik itu gimana tuh? Metalik itu sebenarnya bayangan atau siluet di sisik ikan. Jadi metalik itu ada yang paling bagus itu ungu ya. Ungu, terus biru tua. Habis itu silver. Jadi kalau yang siluetnya atau metaliknya itu ungu, udah pasti jaminan tuh. Terus biru juga jaminan. Tapi kalau dia metaliknya silver, silver ini. Silver metaliknya gedenya ya kita berharap paling oren tua aja ikannya. Oren tua. Nah, tapi ada juga orang teman-teman tuh, wah ini bagus ini katanya metaliknya. Nggak bisa merah itu ya, nggak bisa. Udah merah lagi. Cuma siripnya. Setahu pengalaman saya sih nggak bakalan bisa merah. Kalau yang metaliknya itu silver ya. Kalau dia biru atau dia ungu, itu udah jaminan. Udah jaminan. Tapi kalau secara umum yang silver tadi ya jadinya paling oren tua aja. Oren tua. Tidak, kalaupun merah tidak sebagus yang biru atau yang ungu. Jadi kastanya paling rendah lah yang silver. Makanya kan tadi kan ada yang kita sebut, ada yang chili red, chili red, blood red, itu ya seimbang ya antara chili red sama itu tidak selera aja. Tetapi merahnya benar-benar bagus. Ada papaya red, ya oren aja. Warnanya merah papaya seperti apa? Ya Super Red biasa kan, ada yang Super Red, ya Super Red, tapi kuning kan banyak juga. Gitu loh. Jadi hati-hati aja. Nah tadi kita sudah taruh tampung di sana, bisa kita lihat ikan-ikannya? Boleh. Oke, ayo kita ke sana. Yang ini di ruang pemijahan ya? Ya, ruang pemijahan. Hitungan karantina apa gimana? Ruang isolasi sebenarnya. Ini tadi hasil panen tadi berapa ekor? 32 ekor. Jadi perkiraan tadi saya kan 20 sampai 30. Tapi dapat bonus 2. Ya, udah gede. Ini satu lagi, jadi 2 akuarium. Jadi kalau telurnya pecah gimana nih? Kalau telurnya pecah, ikannya masih gede gini masih bisa ketolong. Jadi langsung kita ikat di bagian itunya. Cuman nanti ikannya jadi kerdil aja. Jadi kerdil. Ini sehat-sehat semua kan. Jadi kurang lebih 10 hari lagi udah pada berenang. Ya teman-teman, ini
Hasilnya tadi jadi 32 ekor ya. Iya. 30. Perkiraan tadi 30 kan. Nah. Ya, 30. Nah, 32 dan saat ini kondisinya seperti ini. Jadi begitu kita lahiran langsung di sini ada itu. Jadi kolam 1 Ya. seperti ini panen tadi. Jadi langsung diidentifikasi di sini. Jadi kodenya kolam 1. Tanggal 9 bulan 5 tahun 2020. Jumlahnya 16 ekor. Jadi nanti jadi ketahuan ketelusuran ikan itu ketahuan. Jadi nggak kecampur-campur. Jadi seperti ikan ini mau pindah kemana nanti data ini ngikutin. Data ya, data ke bawah ya. Nah, jadi ngikutin. Ya. Jadi nanti ini untuk mengetahui tadi indukan dari mana kan ketahuan. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini kan kalau kita orang awam kan was-was juga Mas, itu ada yang tidur nggak bisa kayak ini gimana ini standarnya emang kayak gini kalau dari keluar dari mulut? Iya, ini kan makanya kita gerakin. Jadi seolah-olah dalam mulut, karena di dalam mulut itu kan juga ikan kan diputar-putar sebenarnya digoyang gitu loh. Nah, makanya kan juga ikan yang bergerak terus. Dengan ikan bergerak terus, dia pertumbuhannya akan cepat. Jadi telurnya itu mengecil, ikannya membesar. Ya. Jadi kita buat dengan air pancuran biar muter ya? Iya, biar muter. Kalau sudah seperti ini udah gampang rawat. Ya. Resikonya udah kecil. Jadi kemungkinan dia mati itu sedikit. Itu ada ini enggak Mas? Kalau dengan yang ada merahnya sama yang enggak? Merah ini telurnya mungkin di dalam mulut atau pas tadi panen kena benturan sedikitnya, tapi nanti beberapa hari dia normal lagi. Kalau yang bermasalah itu kalau pecah. Dalam kondisi gini ini berapa lama bisa normal hitungan dia udah mulai bisa berenang? Bisa berenang normal 3 minggu. Jadi telurnya dia habis 3 minggu. Tapi dia kurang lebih 7 hari sampai 10 hari dia pada berenang ke atas. Ya, ini teman-teman ya, jadi belum bisa dikasih makan karena di telurnya ini emang buat cadangan makanannya ya. Stok makanannya ya. Ya teman-teman, tadi kita sudah lihat proses dari panen tadi dari kolam sampai ke ruangan isolasi ya. Nah, kita bisa lihat prosesnya itu dan kita bahas tentang penyakit-penyakit ikan arwana. Nah, Mas, kalau teman-teman ada yang berminat nih ikannya, gimana nih Mas? Suruh kontak aja, nanti dikasih kontak nomor handphone saya aja. Ukurannya tadi 30, ya, kurang lebih 30 sentian ya, 30 cm ya, up ya. Yang 15 cm nggak dijual. Nggak apa-apa. Belum dijual ya, belum dijual ya. Di bawah 20 cm apalagi belum dijual. Ya, untuk di bawah 20 cm belum dijual. Yang berminat bisa kontak nomornya di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Vlog.